Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan setiap urusan dan juga kebahagiaan. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Kids. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melihat bentuk soal-soal UTBK yang biasanya selalu muncul atau pernah muncul dalam UTBK pada tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan juga akan muncul pada UTBK pada tahun ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bentuk soal nomor 1. Dalam soal nomor 1 disediakan sebuah teks, jadi sebelum kita membaca keseluruhan teks, alangkah baiknya kita lihat dulu apa inti atau petunjuk dari soal nomor 1. Yang ditanyakan, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa? Apakah kalimat 2, 4, 6, 7 atau opsi error kalimat 8. Jadi aturan penulisan tanda koma ada beberapa aturan penulisan tanda koma. Salah satunya tanda koma ini digunakan dalam perincian. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat contoh tanda koma yang perincian. Jadi digunakan dalam perincian. Contohnya bagaimana, Kak? Misalnya, ibu membeli apel, kemudian membeli anggur dan pisang. Jadi, tanda koma digunakan ketika perinciannya lebih dari 2. Ini kan ada 3 perincian. 1, 2, 3. Ketika perinciannya hanya ada 2 saja, menggunakan kata dan atau kata serta. Kemudian aturan selanjutnya, tanda koma digunakan sebagai pemisah. Pemisah apa? Pemisah anak kalimat yang mendahului induknya. Jadi aka, ika. Ketika anak kalimatnya dulu, baru induk kalimatnya, berarti harus ditambahkan tanda koma di tengah-tengah kalimat tersebut. Contohnya, karena sakit, koma, adik tidak datang atau tidak masuk, tidak datang ke sekolah. Oke. Nah, di sini ada penggunaan tanda koma, yaitu karena sakit, koma, yang ini sebagai anak kalimat, yang di belakang sebagai induk kalimatnya. Mungkin ada yang masih belum paham apa perbedaan antara anak kalimat dan induk kalimat. Induk kalimat ini punya subjek dan predikat. Oke. Kemudian induk kalimat itu mandiri, dapat berdiri sendiri. Nah, sedangkan anak kalimat ini kebalikannya dari induk kalimat, yaitu tidak mandiri atau tidak dapat berdiri sendiri, harus melekat pada induk kalimat. Misalnya, karena sakit pasti menimbulkan pertanyaan, kenapa? Jadi, anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Anak kalimat juga berupa keterangan. Jadi, ini sudah benar ketika anak kalimatnya dulu menggunakan tanda koma, baru induk kalimatnya. Kak, bagaimana kalau saya balik? Misalnya, adik tidak datang ke sekolah karena sakit, apakah perlu tanda koma? Tidak. Jadi, ketika induk kalimatnya dulu baru anak kalimatnya, tanda komanya tidak diperlukan. Terus aturan lain dari tanda koma selain perincian dan pemisah anak kalimat, yaitu digunakan sebelum konjungsi
intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yang dimaksud itu tidak semua. Kan kalau konjungsi intrakalimat berarti konjungsi yang letaknya di tengah kalimat. Yang mana saja? Ada TSM. Apa itu TSM? Jadi T-nya tetapi, S-nya sedangkan, M-nya melainkan. Jadi harus ada tanda koma sebelum kata tetapi, sebelum kata sedangkan, dan sebelum kata melainkan. Oke. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup, berarti harus ada tanda koma sebelum kata tetapi tadi. Terus ada lagi, tanda koma digunakan sesudah konjungsi antar kalimat. Kalau yang sebelumnya kan konjungsi intrakalimat, berarti konjungsinya berada di tengah. Sekarang sesudah konjungsi antar kalimat, berarti konjungsi yang letaknya di tengah. Di awal, sorry. Konjungsi antar kalimat. Yang mana saja konjungsi antar kalimat? Misalnya ada kata namun, ini kan konjungsi antar kalimat berarti harus ada koma, diikuti tanda koma. Yang lain ada oleh karena itu. Jadi harus juga ada tanda koma. Jadi koma dan sebagainya. Nah, ini beberapa aturan tanda koma ya yang biasanya sering muncul dalam UTBK. Sekarang kita langsung perhatikan teksnya dulu. Jadi yang ditanyakan 2, 4, 6, 7, 8. Kita perhatikan kalimat kedua. Deforestasi berdampak negatif pada lingkungan, karena berkontribusi pada pelepasan emisi karbon. Tadi kan kakak sudah bilang, konjungsi intrakalimat di tengah yang boleh menggunakan tanda koma yaitu ada TSM. Tetapi sedangkan melainkan. Bagaimana kalau misalnya kata karena kak? Karena kan juga konjungsi intrakalimat, tetapi tidak termasuk dalam TSM. Jadi di sini tanda komanya kurang tepat. Seharusnya tidak boleh ada tanda koma. Atau nama lainnya seperti aturan yang tadi, yang karena sakit Adi tidak datang ke sekolah. Jadi aturan kalimat kedua ini, induk kalimatnya dulu baru anak kalimatnya. Tidak diperlukan tanda koma. Setelah kalimat kedua, kalimat berapa tadi? Kalimat 4 ya? 4. Kita cek kalimat 4 coba. Mana tanda komanya? Menjadi sumber koma tetapi. Jadi di sini ada tanda koma. Kemudian setelah tanda koma ada kata tetapi. Berarti yang ini masuk dalam aturan tanda koma TSM. Tetapi sedangkan melainkan, tanda komanya tepat. Kemudian setelah kalimat 4 berapa? 6 ya? 6, 7, 8, 6. Coba kita cek tanda komanya. Ada koma misalnya. Oke. Bagaimana dengan tanda koma, kemudian setelahnya itu kata misalnya, apakah benar? Sedangkan kakak tadi tidak menjelaskan itu. Jadi kan tadi saya bilang aturan tanda koma itu banyak sekali. Saya hanya sebutkan beberapa tadi. Koma misalnya, jadi yang menunjukkan perincian itu kayak kata misalnya, antara lain, seperti, yaitu harus didahului tanda koma. Berarti ini juga sudah tepat, karena ini perinci atau merinci, memberikan contoh. Oke? Jadi tanda komanya tepat. Setelah itu 7. Dengan berfokus pada penggunaan limbah koma seperti minyak jelantah. Kemudian ada lagi tanda koma. Oh, kakak lupa jelaskan tadi. Jadi aturan lain dari tanda koma itu mengapit keterangan aposisi. Keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Contohnya Rina, koma, guru adik sakit. Ini kan tanda komanya ada 2. Ini koma pertama, ini koma kedua. Jadi kakak ulang, aturan tanda koma yang lain itu untuk mengapit keterangan aposisi. Ciri keterangan aposisi atau keterangan tambahan diapit oleh 2 tanda koma. Kemudian ketika kalimat yang diapit oleh 2 tanda koma itu dihilangkan, tidak akan mengubah makna kalimat. Contohnya, Rina sakit. Kalimatnya tetap logis meskipun yang diapit oleh 2 tanda koma ini saya
hilangkan. Bagaimana kalau kita coba dalam kalimat ketujuh? Dengan berfokus pada penggunaan limbah, biofuel menjadi solusi dalam mendukung kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Oke, berarti yang ini sudah tepat sebagai keterangan aposisi atau keterangan tambahan. 8. Untuk itu koma, ada tanda koma setelah kata untuk itu. Berarti ini juga sudah tepat penggunaan tanda koma sesudah konjungsi antar kalimat. Yang salah tanda komanya ada pada kalimat berapa tadi? Yaitu ada dalam kalimat kedua. Berarti jawabannya opsi alfa. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Yang ditanyakan dalam soal nomor 2, penulisan kata bercetak tebal yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk soal seperti ini, berkaitan dengan kata bercetak tebal, ada beberapa yang harus adik-adik perhatikan. Jadi kalau kata bercetak tebal itu bisa jadi yang salah kata bakunya. Jadi kalau berkaitan dengan kata bercetak tebal, adik-adik bisa cek dari segi kata baku, bisa cek dari segi gabungan kata, bisa cek dari segi imbuhan. Oke. Jadi ada kata kerjasama, ekstrakurikuler, infrastruktur, tanggung jawab antar sekolah. Berarti kita cek dari kata bakunya dulu. Kerjasama, bagaimana dengan penulisan kata kerjasama? Kerjasama itu kan dua kata dasar. Kata dasar pertama kata kerja, kata dasar kedua sama. Jadi kalau hanya terdiri atas dua kata dasar tidak dilekati imbuhan, berarti penulisannya harus ada spasi. Berarti kata kerjasama sudah tepat. Kalimat pertama sudah tepat. Nah sekarang kita cek tercetak tebal pada kalimat kedua, kata ekstra kurikuler. Bagaimana penulisan kata ekstra yang tepat? Apakah harus serangkai atau tidak serangkai? Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada namanya gabungan kata. Contohnya kata manca. Kata manca ini dinamakan sebagai bentuk terikat. Jadi kalau misalnya ditambahkan kata lain, penulisannya harus serangkai. Misalnya mancanegara, jadi tidak menggunakan spasi. Kata anti. Anti juga bentuk terikat, kalau digabung atau ditambahkan kata lain penulisannya serangkai. Antibakteri. Kata apa lagi? Kata antar. Kata antar juga termasuk bentuk terikat. Antar negara. Oke. Kata antar, kata ekstra juga termasuk. Jadi seharusnya yang tepat itu penulisannya serangkai. Ekstrakurikuler, tidak menggunakan spasi. Jadi yang salah itu kalimat kedua. Bagaimana dengan kalimat kata yang lain? Ada kata infrastruktur, sudah tepat. Penulisannya serangkai sama dengan inframerah, itu kan harus serangkai juga. Kata tanggung jawab tadi penjelasannya sama dengan kata kerjasama. Terus kata tercetak tebal yang kelima, antar sekolah. Antar sekolah sudah tadi kakak jelaskan sama dengan antar negara. Jadi penulisannya harus serangkai. Berarti yang salah itu sudah tepat ada dalam kalimat kedua. Pada kata ekstrakurikuler seharusnya digabung atau serangkai. Sekarang kita pindah ke soal selanjutnya. Dalam soal nomor 3. Soal nomor 3 ada teks baru, teks kedua. Jadi seperti yang saya sebelumnya katakan, jangan dulu baca teksnya, kita lihat dulu inti dari soal nomor 3. Penulisan judul artikel dan nama lembaga pada kalimat 4 dan 7 yang benar adalah, berarti nama judulnya itu ada dalam kalimat 4, nama lembaganya kalimat ke-7. Kita tidak perlu kembali ke teksnya ya, kita eliminasi opsi saja. Jadi penulisan judul, bagaimana dengan penulisan judul? Aturan penulisan judul itu mudah sekali. Adik-adik ingat saja, huruf pertama pada setiap kata menggunakan huruf kapital. Kecuali terdapat kata tugas atau konjungsi. Jadi kita cek dulu. Ini kan judul tadi dalam kalimat 4. Berarti kita cek kata transmisi.
transmisi alat musik Sasando sebagai media seni budaya di Kabupaten Rotendao. Ada kata sebagai. Sebagai ini seharusnya S-nya kecil karena merupakan kata tugas. Kata di juga seharusnya kecil. Ini juga kata tugas. Berarti ini salah, ini juga kurang tepat. Otomatis alfa tidak bisa jadi jawaban. Oke, jadi ini salah. Kita cek Bravo. Transmisi alat musik Sasando sebagai media seni budaya. Kata sebagainya juga sudah tepat, D-nya sudah tepat. Kita simpan dulu, kita cek dulu penulisan judul ya. Charlie kata sebagai masih kapital, berarti tidak bisa juga delta. Kata sebagai dan D-nya tepat, kita simpan. Kemudian error, kata sebagai dan kata D-nya juga. Oke. Itu kan tadi baru penulisan huruf kapitalnya ya. Sekarang kita cek. Penulisan judul itu ada dua. Bisa menggunakan huruf miring atau dimiringkan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan tanda petik 2. Jadi sekarang kita cek tadi yang mana? Yang benar yaitu opsi Bravo. Opsi Bravo tidak menggunakan tanda petik 2, tidak dimiringkan berarti salah. Kan harus menggunakan salah satunya. Ini sudah tereliminasi. Charlie juga tadi sudah tereliminasi. Jadi tersisa opsi delta dan opsi error. Opsi delta tanda petik 2, error miring. Oke, nah sekarang berarti ini kan delta judulnya sudah benar ya penulisannya. Sekarang kita cek penulisan nama lembaganya. Penulisan nama lembaga itu sama dengan judul tadi. Huruf pertama pada setiap kata menggunakan huruf kapital kecuali terdapat kata tugas. Tetapi penulisan nama lembaga tidak boleh dimiringkan dan tidak boleh menggunakan tanda petik 2. Berarti yang mana yang salah? Yang salah itu opsi error karena nama lembaganya menggunakan petik 2. Berarti ini salah. Jawaban yang tepat yaitu opsi delta. Soal selanjutnya yang ditanyakan kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama bacaan adalah. Yang tidak berkaitan dengan gagasan utama artinya yang berbeda kalimatnya atau yang tidak mendukung kalimat-kalimat yang lain. Sekarang kita cek teksnya. Kalimat berapa tadi? 1, 2, 1, 2, 6, 5, 4. Kita tandai dulu 1, 2. Jadi kalimat 1, 2, mana 4, 4, 5, 6. Oke, ini yang ditanyakan. Sekarang kita cek dulu kalimat pertama. Alat musik Sasando yang ada di Nusa Tenggara Timur merupakan hasil kebudayaan masyarakat. Dari kita yang kalimat pertama ini yang dibahas itu berkaitan dengan alat musik ya, alat musik Sasando. Sekarang kita cek kalimat kedua. Dari masa ke masa, NTT terus berkembang hingga dikenal masyarakat mancanegara. Kan tadi kalimat pertama hanya mengatakan sekilas bahwa alat musik Sasando itu dari NTT. Yang kalimat kedua tidak ada pembahasannya tentang Sasando, dia membahas tentang NTT. Kita cek dulu kalimat keempat. Demikian inti artikel yang berjudul Transmisi Alat Musik Sasando sebagai media seni budaya di Kabupaten Rotendao. Kalimat 4 masih ada pengulangan kata Sasando. Berarti sama yang dibahas dengan kalimat pertama. 5. Sasando merupakan, sama juga. 6. Sasando merupakan alat musik tradisional. Berarti 1, 4, 5, 6 sama-sama membahas tentang alat musik Sasando. Yang berbeda hanya kalimat kedua. Berarti yang tidak berkaitan dengan gagasan utama yaitu kalimat kedua. Atau jawabannya opsi Bravo. Kalimat kedua. Kita pindah ke soal nomor 5. Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 5? Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti? Kalimat di atas. Berkaitan dengan kalimat inti atau inti kalimat, mungkin adik-adik sudah tahu cara mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama, adik-adik harus polakan dulu. Polakan itu artinya apakah? Jadi untuk mencari kalimat inti, ini kakak singkat jadi kalin. Untuk menjawab soal kalimat inti,
Yang pertama kali adik-adik harus lakukan yaitu tentukan dulu strukturnya. Polakan dulu. Polakan itu yang kakak maksud. Silahkan dicari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Setelah ini kita ambil intinya. Inti yang harus ada yaitu inti subjek dan predikat. Ini wajib. Terus yang objek atau pelengkap ini bersifat opsional. Jadi kalau misalnya ada dalam sebuah kalimat kita bisa sertakan. Kalau tidak ada berarti tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian dalam kalimat inti kita harus hilangkan keterangan. Keterangan dan berbagai bentuk perluasan. Oke. Keterangan dan perluasan. Sekarang kita cari dulu atau kita tentukan strukturnya. Kita cari predikatnya yang mana? Predikatnya itu ada pada kata menambah. Subjeknya situasi seperti ini, situasi seperti itu. Setelah predikat, beban dan krisis ekonomi yang dirasakan sampai petani, ini kan namanya perluasan. Perluasannya apa? Apakah objek atau pelengkap? Jadi kalau objek itu kan cirinya dapat dipasifkan. Kalau pelengkap tidak ada apa. Coba kita pasifkan. Beban dan krisis ekonomi ditambah oleh situasi seperti itu. Logis atau tidak? Sepertinya tidak ya. Berarti ini pelengkap. Ada kata di sampai konflik. Ini keterangan karena ada di ciri preposisi atau ciri keterangan. Kita sudah dapat polanya, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Kita mau ambil intinya. Inti S-nya itu hanya kata situasi. Inti predikatnya menambah. Inti pelengkapnya beban dan krisis ekonomi. Kata yang sampai petani itu kan perluasannya pelengkap, kita hilangkan. Kemudian di wilayah konflik keterangan kita hilangkan juga. Berarti yang paling sesuai situasi menambah beban dan krisis ekonomi yaitu ada dalam opsi apa? Apakah Alfa atau Charlie? Kalau Charlie kurang tepat sebagai jawaban karena masih mengikutkan keterangannya. Berarti jawabannya itu opsi Alfa. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ada lagi teksnya, teks baru. Kita lihat dulu apa yang diminta dalam soal nomor 6. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 7 adalah, jadi dalam kalimat ke-7 itu ada rumpang. Adik-adik bisa lihat di sini kalimat 7, rumpangnya di sini. Untuk mengisi rumpang, kita harus melihat dulu teks-teks kalimat-kalimat sebelumnya. Teks 3 ini membahas tentang apa? Jadi dalam teks 3, kalimat pertama, urbanisasi yang cepat di kota-kota besar menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Jadi teks 3 membahas tentang urbanisasi. Urbanisasi itu kan perpindahan penduduk secara besar-besaran atau secara berduyun-duyun dari kota kecil ke kota yang besar atau dari desa ke kota lah. Nah, sekarang kita cek dari kalimat, langsung kalimat ke kelima saja ya. Perhatikan kalimat 5. Beberapa kota besar menghadapi masalah kepadatan penduduk yang cukup serius. Penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perkotaan cenderung menurun akibat aktivitas manusia. Dalam kalimat 6 kan ada kata kualitas lingkungan perkotaan cenderung menurun akibat aktivitas manusia. Jadi mungkin karena banyaknya penduduk menimbulkan beberapa masalah, misalnya kemacetan, angka kemacetan yang semakin tinggi, masalah polusi, apakah itu polusi udara, polusi limbah, polusi suara. Jadi kita cek kalimat 7 lagi. Kualitas titik di kota-kota besar semakin menurun seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Jadi di kota-kota besar semakin menurun jumlah kendaraan bermotor. Karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor,
Di kota-kota besar semakin menurun. Apa? Apa yang semakin menurun? Karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Apakah air, tanah, udara, kebersihan lingkungan? Yaitu jawabannya opsi alfa. Berarti di kalimat 7 ini membahas tentang polusi udara karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Jadi yang mengisi rumpang yaitu opsi alfa. Ini masih teks yang sama ya. Kita lihat dulu soal nomor 7. Apa judul yang paling tepat untuk teks tersebut? Yang ditanyakan judul. Cara mencari judul itu yang pertama, adik-adik bisa mengecek kalimat utamanya dulu. Ingat bahwa kalimat utama itu kan letaknya ada 3. Berada di kalimat pertama, kalimat utama yang letaknya di awal. Yang kedua, kalimat utama yang letaknya di akhir atau di belakang. Yang ketiga, kalimat utama yang letaknya awal dan akhir, campuran atau variatif. Setelah itu, atau cara lain, adik-adik bisa melihat apa kata atau frasa yang paling sering muncul atau yang paling sering digunakan dalam teks tersebut. Tadi kan kakak sudah bilang bahwa dalam kalimat pertama itu membahas tentang urbanisasi. Dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu kan membahas tentang urbanisasi. Kita cek dulu dari alfa sampai error yang ada kata urbanisasinya hanya opsi Bravo. Berarti jawabannya kan opsi Bravo. Kalau misalnya adik-adik belum yakin, kalian bisa cek dulu teksnya. Dalam teks ini membahas tentang dampak urbanisasi. Kan tadi ada dibahas dalam kalimat keberapa ya? Ada 6, kalimat 7 juga membahas tentang bahwa penurunan kualitas lingkungan itu menurun. Terus kota-kota besar semakin menurun juga karena banyaknya atau seiring karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Berarti sudah tepat yang dibahas atau judulnya itu berkaitan dengan dampak urbanisasi terhadap perkotaan. Dampak negatifnya ya yang dibahas, tapi kan ada di sini. Berarti yang tepat itu opsi Bravo. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam soal nomor 8, manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 1 dan kalimat kedua? Kita tidak perlu kembali ke teksnya ya, kita langsung eliminasi opsi saja karena pernyataannya itu hampir sama, yang membedakan hanya penggunaan konjungsinya saja. Untuk menjawab soal seperti ini, adik-adik harus mengetahui dulu apa hubungan makna antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Kita cek dari segi penggunaan konjungsinya. Dalam kalimat pertama, menggunakan konjungsi apa? Kata karena. Kemudian kalau Bravo, meskipun, Charlie sedangkan, Delta bahkan, error ketika. Untuk menjawab soal seperti ini, adik-adik juga harus tahu apa arti dari masing-masing konjungsi tersebut. Ketika ini konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu, bahkan penguatan, kemudian sedangkan perbandingan, meskipun pertentangan, karena ini sebab. Oke, kita mau cek dulu. Kita cek kalimatnya, ini kan kalimat pertama. Urbanisasi yang cepat di kota-kota besar menimbulkan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Kalimat kedua, pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan meningkat seiring migrasi dari desa ke kota. Apa hubungan makna antara kalimat pertama dan kalimat kedua? Jadi pertumbuhan penduduk akibat migrasi menjadi pemicu munculnya dampak urbanisasi. Berarti jawabannya yang paling tepat itu kalimat pertama dan kalimat kedua, hubungan maknanya yaitu sebab akibat. Nah, opsi Bravo otomatis salah karena kan pertentangan. Charlie juga tidak, Delta juga kurang tepat, error juga masih salah. Yang paling tepat itu penggunaan konjungsi karena yaitu sebab akibat, berarti jawabannya opsi alfa. Sekarang kita cek soal selanjutnya, soal nomor 9. Perbaikan ejaan dalam kalimat tersebut adalah, jadi kalimatnya yaitu
Menyikat gigi tak hanya dilakukan ketika setelah sarapan pagi, tetapi juga dilakukan pada saat sebelum memulai tidur di malam hari. Kita cek opsinya. Opsi alfa, penulisan menyikat, seharusnya mensikat. Jadi kata menyikat ini sudah tepat atau sudah baku dalam KBBI, jadi tidak perlu diganti menjadi mensikat. Oke, ini yang tepat. Opsi bravo, penulisan awalan di pada dilakukan digabung. Oke, penulisan awalan di atau preposisi. Hati-hati dengan awalan di. Awalan di itu ada dua bentuknya. Bisa menunjukkan kata kerja, bisa menunjukkan preposisi atau kata depan. Ketika menunjukkan kata kerja, berarti penulisannya disambung. Contohnya, misalnya, dibuat atau dibeli. Dibuat, dibeli. Ini kan kata kerja, berarti penulisannya serangkai. Ketika menunjukkan preposisi, di preposisi penulisannya harus dipisah. Bisa diikuti kata tempat, bisa diikuti waktu. Contohnya, di era berarti harus ada spasinya. Kalau misalnya menunjukkan tempat, misalnya di sana, harus ada spasinya juga. Nah, sekarang kita cek kata dilakukan. Apakah kata dilakukan merupakan kata kerja atau preposisi? Kata dilakukan masuk dalam kata kerja. Jadi seharusnya penulisannya disambung. Berarti perbaikannya itu seperti ini. Dilakukan. Ini yang tepat. Kalau opsi Charlie, penulisan awalan di pada di malam digabung. Ini tidak bisa digabung adik karena ini di merupakan preposisi. Ini menunjukkan waktu. Berarti harus memang dipisah. Delta, penggunaan tanda baca koma setelah kata sarapan pagi dihilangkan. Tanda koma yang sebelum kata tetapi ya. Tadi kan ada yang kakak jelaskan bahwa tanda koma boleh digunakan sebelum TSN tetapi sedangkan melainkan. Berarti aman. Error, dilakukan seharusnya diganti dengan dikerjakan tidak perlu. Berarti yang salah yaitu opsi bravo. Ini yang kurang tepat. Penulisan awalan di pada dilakukan seharusnya digabung. Kita pindah ke soal terakhir. Apa yang ditanyakan dalam soal terakhir? Penulisan kata serapan yang tepat pada kalimat. Kita cek kata yang tercetak tebal saja ya. Kata tercetak tebal itu opsi alfa kan ada kata project, sistem, apotik, ijazah, kemudian ada kwitansi. Karena yang ditanyakan itu yang tepat. Kita cek dari opsi error. Kata kwitansi. Bagaimana penulisan kata kwitansi yang tepat? Apakah seperti ini? Atau penulisannya seperti ini, kwitansi. Jadi yang menggunakan huruf W itu kurang tepat, yang benar itu seperti ini. Berarti opsi error juga salah. Delta, kata ijazah. Apakah menggunakan huruf Z atau pakai huruf S? Ini sudah tepat, sudah baku. Apotik, yang bakunya yang mana? Kalau menggunakan huruf I itu salah, yang bakunya apotek. Kata sistem itu tidak baku deh, yang bakunya menggunakan huruf E. Jadi sistem. Kata project itu tidak baku, yang baku pakai huruf E. Proyek. Oke, berarti jawabannya yang tepat yaitu ada dalam opsi delta pada kata ijazah. Baik, itu tadi yang sempat kakak sampaikan. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang kakak jelaskan tadi bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.